Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan hadis pada subuh kali ini masih di bawah tema perintah untuk memelihara sunnah dan etikanya, ataupun bagaimana seorang muslim beretika dalam menjalani agama Islam ini. Di dalam pertemuan yang telah kita lewati, di dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita sempat membahas mukaddimah pembahasan ini dan juga menukilkan beberapa hadis yang berhubungan dengan tema tersebut. Di kesempatan kali ini kita akan kembali menukilkan, membaca, menyampaikan hadis lanjutan dari pembahasan ini, di mana hadis yang datang dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan berkata beliau tersebut, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minhal qulub wadrafat minhal uyun. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minhal qulub wadrafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat yang mendalam kepada kami, disampaikan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah menyampaikan sebuah nasihat kepada para sahabat, di mana keadaan pada saat itu ketika para sahabat mendengar nasihat atau tausiah Rasulullah ini membuat mereka itu menggentarkan hati. Sampai-sampai nasihat itu menggentarkan hati kami, kata mereka para sahabat. Menggetarkan hati kami dan membuat para sahabat juga mengucurkan air mata, sedih, menangis. Ada sesuatu yang mereka rasakan di balik apa yang Rasulullah sampaikan ini. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Ka'annaha maw'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah pesan-pesan nasihat yang seakan-akan engkau akan berpisah di tengah-tengah kehidupan kami. Maka dari itu, fa'ausina ya Rasulullah, berilah kami wasiat ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, Rasulullah pun menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat, usikum bitaqwallah,
Aku perintahkan kalian, aku nasihatkan kalian, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, dan hendaklah kalian mendengar apa saja yang Allah dan Rasulullah perintahkan, wat-tha'ah, dan tidak hanya sekedar mendengar, kemudian kalian harus mentaatinya, menjalankan, mengimplementasikan, mengaktualisasikan apapun yang telah kalian dengar dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kamu untuk mendengar dan untuk mentaati itu adalah seorang budak biasa. Seorang budak, bukan orang terpandang. Dia bukan seorang tokoh. Dan ini hati-hati kaum muslimin. Hari ini banyak orang menerima kebenaran karena ketokohan seseorang. Dan ini pernah dipesankan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terimalah kebenaran karena kebenaran yang dia sampaikan. Janganlah engkau menerima kebenaran karena ketokohan seseorang. Hari ini benar gak benar, dia tokoh atau bukan tokoh sih? Kalau dia tokoh, walaupun salah, benar. Ya ini keliru. Dan ini adalah merupakan etika yang rusak dalam beragama. Dia pandang dulu titelnya apa? Lepasan apa dia sekolahnya? Sehingga nanti kalau dipandang, ini bukan anak sekolahan ataupun bukan anak kuliahan. Ini bukan orang yang belajar dari luar negeri, bukan lepasan dari sebuah pesantren ataupun ma'had yang memiliki kedudukan. Yang mana dia belajar cuma belajar lokal. Dan artian apa? Produk lokal, produk daerah, produk kampung. Yang sehingga nanti apa yang disampaikan olehnya, dia tidak mau menggubrisnya. Dia tidak mau mengindahkannya, karena dia memandang yang sampaikan ini adalah bukan seorang tokoh, orang biasa. Ini keliru kaum muslimin. Dan tidak sedikit hari ini orang taklid kepada ketokohan seseorang. Tidak sedikit hari ini kaum muslimin menerima kebenaran disebabkan bukan karena kebenaran itu sendiri, tapi dia pandang dulu tokoh atau bukan tokohnya yang menyampaikan. Ini kaum muslimin keliru dan sangatlah keliru. Ditanya dulu, kamu ngomong agama lulusan mana coba? Nah, lulusan apa? Itu pun bahasanya sudah salah. Lulusan apa? Enggak ada lulus-lulusnya kalau belajar agama. Kenapa ditanya lulus itu? Tamatan apa? Nah, itu bahasa yang salah. Itu bahasa yang keluar dari orang-orang sekuler. Itu adalah bahasa yang keluar dari produk-produk sekolah-sekolah pendidikan modern. Tamatan apa? Maka kalau saya ditanya tamatan apa, belum tamat. Kita nggak pernah tamat yang nama belajar. Sampai kapanpun. Kata Imam Malik rahimahullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis ini. Banyak orang mengatakan ini hadis, bukan hadis. Ini pernah disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Apa kata beliau? Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maksudnya apa? Tanpa batas. Tanpa batas. Maka nggak ada tamatan gitu. Ini ditanya dulu. Belum pun kita sampaikan sesuatu ditanya. Kamu sebelum kamu sampaikan nasihat, kami tanyakan dulu biodatamu dulu. Ya, biodata. Kamu lepasan apa? Pendidikan terakhirmu apa? Pendidikan terakhir. Ini istilah tidak pernah dikenal oleh orang-orang terdahulu. Ini istilah nggak pernah kita dengar ataupun disebutkan oleh orang-orang dahulu dari kalangan para ulama. Boleh cek. Bahkan mereka baru jadi ulama di umur-umur tua. Apakah setelah jadi ulama mereka berhenti belajar? Boleh cek. Enggak kaum muslimin. Mereka tetap menuntut. Tanpa tamat. Kecuali kematian yang menamatkan mereka kaum muslimin. Ini hati-hati. Dan ini bahagian daripada pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang meninggalnya beliau, menjelang perpisahan beliau dengan dunia ini. Beliau sampaikan di hadapan sahabat, ya, nasihat yang mana nasihat ini membuat para sahabat itu bergetar hati mereka, membuat air mata itu bercucuran, sedih, tersirat
Di balik apa yang Rasulullah sampaikan, seakan-akan Rasulullah ingin berpisah dengan para sahabat, berpisah ingin dengan dunia ini, yang mana Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu hal yang begitu sangat urgen sebelum beliau meninggal. Apa itu? Pesan takwa. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah memberi semacam konsekuensi bagi kita yang betul-betul telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siap, ini konsekuensinya. Siap dalam bagaimanapun keadaan untuk mendengar apapun dari kebenaran dan siap juga untuk mengamalkannya. Nah, kemudian walaupun kata Nabi yang memerintahkan untuk bertakwa itu adalah seorang budak biasa. Dalam riwayat yang lain apa? Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dalam riwayat yang lain disebutkan abdun habasyi. Walaupun yang memerintahkan kamu untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya itu adalah seorang budak Habasyi yang tak elok dipandang, yang wajahnya itu ataupun kulitnya itu hitam, rambutnya keriting. Yang intinya dia adalah orang yang memang penampilannya biasa-biasa saja. Bukan penampilan seorang syekh, bukan seperti penampilan seorang ulama besar. Namun seakan-akan Nabi ingin katakan, terima, dengar, taati apapun yang ia perintahkan. Walaupun penampilannya itu bukan penampilan ulama, karena kebenaran bukan dilihat dari penampilannya dulu. Hari ini kita lihat penampilannya dulu. Kalau dia bukan penampilan ustadz, ini ragu kita dengar kebenarannya. Walaupun yang sampaikan kebenaran itu preman. Hati-hati kaum muslim. Kalau memang yang sampaikan itu adalah, yang disampaikan itu adalah kebenaran, yang dia sampaikan itu adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang dia sampaikan adalah Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman yang benar, yang disampaikan adalah hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pemahaman yang telah dipahami oleh para ulama, kita siap mendengar dan siap juga untuk taat. Itu kaum muslimin semestinya. Jangan lihat penampilannya dulu. Banyak orang berpenampilan ustadz tapi otaknya enggak ustadz. Banyak orang berpenampilan ulama tapi akhlaknya enggak ulama. Pemahamannya enggak seperti pemahaman yang semestinya seperti yang ulama. Maka jangan pandang penampilan. Jangan remehkan penampilan orang lain kaum muslimin. Ini objektivitasnya dalam menjalani kehidupan agama. Kita akan menerima dari manapun datang kebenaran itu. Bahkan bahasa kasarnya, kalau seandainya kebenaran itu keluar dari mulut anjing, maaf, kita pun siap akan mendengarnya dan siap untuk mengikutinya seandainya. Namun kalau seandainya itu sesuatu yang disampaikan adalah kesalahan, kesesatan dari mulut manusia yang dia keluarkan, kita juga akan siap untuk meninggalkan. Karena bukan manusia dan anjingnya, maaf, kebenaran yang disampaikannya. Maka ada satu pepatah apa? Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan, bukan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Yang menyampaikan siapa saja silahkan, yang penting benar. Ya ini, yang penting yang dia sampaikan itu bukan sesuatu yang menyesatkan. Masalah orang siapa saja silahkan. Siapa saja berhak untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menebarkan manfaat, silahkan. Kalau memang nggak sanggup ya diam, kan seperti itu kaidahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar-benar, berkata yang baik-baik, berkata yang mengandung maslahah, yang mengandung manfaat. Kalau nggak sanggup ya diam. Seperti itu aja kaidahnya. Jadi hak untuk menyampaikan kebenaran bukan untuk orang tertentu saja, bukan mereka para ustadz saja. Setiap kaum muslimin, kalau itu dia yang ia sampaikan itu benar, sampaikan. Kalau salah, siapapun dia, bahkan ustadz tetap harus diam, ulama tetap harus diam, tidak menyampaikan sesuatu kalau itu sesuatu yang keliru. Tidak juga dipandang dari siapa orangnya.
Ini kaidahnya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan hadisnya. Rasulullah menyampaikan, "Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Dalam riwayat yang lain, "Wa innahu man ya'ish minkum ba'di." Siapa saja di antara kalian yang masih hidup setelah aku wafat, maka kalian akan hidup dalam bermacam-macam perpecahan, dalam bermacam-macam perbedaan, dalam banyak perbedaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini hadis yang mana mencakup dua hal yang sangat penting kita pahami. Pertama adalah dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan problematika yang akan terjadi nanti setelah Rasulullah wafat. Di samping itu Rasulullah tidak sekedar mengangkat problem, namun juga dalam waktu yang bersamaan Nabi memberi solusi. Apa hikmah dari penyampaian hadis seperti ini bagi kita para dai? Hendaknya ketika kita menyampaikan sesuatu di tengah-tengah khalayak, tidak hanya menyampaikan problem-problem saja. Tidak hanya sekedar kita angkat dalam kajian kita, dalam tausiah kita, dalam pembicaraan kita, hanya sekedar problematika umat. Ini sudah seperti ini sudah seperti itu. Seakan-akan nanti kita cuma mengeluh dan mengeluh. Ini juga dilarang. Maka kaidahnya apa? Mari kita sama-sama mencontohi Rasulullah dalam menyampaikan sesuatu. Nabi selalu ketika mengangkat problem tertentu, Nabi juga memberi solusi. Begitu juga kaidah Quran yang Allah turunkan dari langit kepada baginda Rasulullah SAW. Allah tidak hanya menyampaikan problem-problem saja, namun juga memberi solusi terhadap masalah-masalah umat ini ataupun hambanya. Begitu pula dalam hadis ini, mukaddimah hadis ini. Jadi pertamanya Rasulullah mengangkat problem yang akan terjadi. Di mana problemnya apa di sini? Nanti umat manusia, kaum muslimin secara khusus, manusia secara umum, nanti mereka akan hidup dalam bermacam-macam perpecahan dalam banyak perbedaan. Ya, ini kan sedang kita rasakan. Bahkan benar apa kata Rasulullah, perpecahan itu tidak hanya dirasakan saat ini. Karena Rasulullah mengatakan apa? Bahwa itu akan terjadi setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, di saat Rasulullah wafat, baru saja Rasulullah wafat, bahkan belum terjadi penguburan. Rasulullah belum dilakukan prosesi kifayah terhadapnya. Namun para sahabat sudah bertikai, berselisih. Berselisih tentang apa? Mereka itu berdebat, berdiskusi. Yang juga ya sempat menghangat, memanas suasana kota Madinah pada saat itu. Baru saja Rasulullah wafat dan belum pun dilakukan prosesi kifayah terhadap jenazah Rasulullah. Para sahabat sudah bertengkar masalah siapa yang akan memimpin, siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah. Terjadi cekcok di antara para sahabat. Ada yang mengatakan lebih pantas dari kalangan muhajirin. Ada yang lebih pantas, kami orang Madinah, kaum Ansor lebih pantas. Karena kami adalah penduduk setempat. Kami yang telah banyak jasa terhadap Rasulullah. Kalau tanpa kami mungkin Rasulullah nggak tahu mau kemana, coba. Ada yang mengatakan jangan dari muhajirin, jangan dari Ansor. Kita pilih saja siapa dari keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ada yang mengatakan jangan, siapa yang paling dekat dengan Nabi. Seterusnya dan seterusnya sampai singkat cerita akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifati Rasulillah, dikenal dengan Khalifah Rasulullah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan hadis ini. Setelah Rasulullah mengangkat problem, Rasulullah memberi solusi. Nah, sekarang Rasulullah memberi solusi. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang hidup setelah Rasulullah wafat, dia akan hidup dalam bermacam-macam perpecahan, dalam banyak perdebatan perbedaan. Nabi memberi solusi untuk menghadapi itu semuanya. Karena apa? Banyak hari ini mereka itu tidak mampu menghadapi keadaan yang telah mereka hadapi, yang sedang mereka hadapi. Sehingga bingung, mana sih yang benar? Kelompok mana sih yang benar? Siapa sih orang yang benar? Maka kaedahnya apa? Nanti kita akan sampaikan. Untuk supaya kita tahu siapa orang benar, pelajari dulu kebenaran. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali. Ya Ali, Amirul Mukminin, sesungguhnya kami ini sudah bingung ini. Ini padahal masih di zaman keemasan Islam. Sudah mulai muncul kebingungan di tengah-tengah umat dalam persoalan agama.
Sehingga muncul pertanyaan dari mereka apa? Ya Ali, sesungguhnya kami ini sudah bingung ini. Mana sih yang benar, mana sih yang salah? Siapa sih orang benar, siapa sih orang salah? Sudah remang-remang. Maka jawaban Ali apa? Pelajarilah kebenaran, sungguh kamu akan tahu siapa orang benar. Dan pelajarilah kebatilan, sesungguhnya kamu akan tahu siapa sih orang batil itu. Jadi bukan orangnya yang kita nilai dulu. Bukan orangnya yang dulu kita nilai. Dia orang benar atau bukan orang benar. Bukan di orangnya. Pelajari dulu kebenaran. Dengan sendirinya kita akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan pelajari dulu apa saja yang batil-batil. Kamu akan tahu siapa yang berada dalam kebatilan. Kalau kita langsung menilai pribadi seseorang tanpa mengenal dulu mana yang hak, mana yang batil, takutnya nanti kita akan salah dalam bersikap. Kita akan mengatakan orang benar itu adalah orang sesat. Orang sesat itu orang benar. Karena kita nggak tahu hukum dasar. Kita nggak tahu kaidah dasar. Kita nggak pernah mempelajari mana hak, mana batil. Maka ini adalah yang sering ditampilkan hari ini. Yang sering dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Munculnya kaum muslimin yaitu orang-orang yang ruwaibidah. Yang suka menilai, berbicara masalah urusan agama dan tentang kaum muslimin. Sedangkan dia tidak mengerti tentang itu. Nah, ini musibah kaum muslimin. Di antara tanda-tanda zaman mau berakhir, munculnya kaum-kaum ruwaibidah. Siapa kaum ruwaibidah? Mereka adalah orang yang banyak berkomentar, banyak berbicara masalah urusan agama ataupun tentang keadaan kaum muslimin, namun dia sendiri tidak mengerti masalah. Yang tambah malah masalah apa? Yang bertambah hanyalah masalah-masalah baru kaum muslimin. Kami lanjutkan. Setelah Rasulullah mengangkat problem, maka Nabi mengangkat juga solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Ya ini. Supaya kita mudah menghadapi perpecahan tadi. Dan ini seakan-akan sudah menjadi fitrah dari kehidupan. Bahwa manusia itu beda-beda. Jangankan beda dalam segi pemahaman. Sikap, tingkah laku saja. Karakter, watak itu juga berbeda secara fitrah. Bayangkan kita yang lahir dari satu ibu yang sama, anaknya 4, anaknya beda-beda. Walaupun mereka lahir dari rahim yang sama. Si abang, si adik, si kakak dengan adiknya beda-beda. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang bukan serahim? Pasti kita akan berhadapan dengan perbedaan. Ini kita harus objektif dari sini. Kita harus siap menghadapi perbedaan itu. Apalagi nanti dari segi pemahaman. Sahabat-sahabat juga ada yang beda dalam bab tertentu, walaupun tidak beda dalam bab usul. Ya. Para ulama mazhab berbeda dalam bab tertentu, walaupun perbedaan itu adalah dalam urusan furu'iyah, fiqhiyah, bukan masalah akidah. Wajar terjadi, fitrah. Ya ini. Namun apapun perbedaan, apakah itu perbedaan yang berhubungan dengan akidah ataupun perbedaan masalah fikih, kita punya solusi. Solusinya apa? Supaya kita tetap kokoh di atas kebenaran. Supaya kita tidak bingung dalam menghadapi setiap persoalan. Maka alaikum bisunnati. Hendaklah engkau mengikuti sunnahku. Apa sunnahku? Sunnahku di sini mencakup adalah berarti Quran dan sunnah. Ini, ikuti Quran dan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan hendaklah kalian itu mengikuti sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Siapa al-khulafa? Khalifah. Siapa mereka? 4 sahabat. Ya, ar-rasyidin, apa ar-rasyidin? Mereka adalah orang yang sangat-sangat konsisten, yang berkomitmen, yang sangat teguh pendiriannya dalam menjalankan Quran dan sunnah. Menata negara dan kehidupan manusia dengan Quran dan sunnah itu namanya ar-rasyidin. Al-mahdiyin, ya. Yaitu mereka juga adalah sahabat-sahabat yang di atas petunjuk Rasulullah, yaitu Quran dan sunnah. Tidak hanya sekedar kita ikuti sunnah itu, namun diperintahkan lagi apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan seperti ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin tamassaku biha. Diulangi bahasanya. Pegang teguhlah dia, tidak sekedar dibahasakan peganglah teguh, tapi wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Apa makna gigi geraham? Maksudnya gigitlah dengan kokoh, jangan dengan gigi tengah, nggak kuat. Bagaimana maksud menggigit dengan gigi geraham? Yaitu
supaya nanti kita menggigitnya dengan kokoh, dan kokoh di sini maksudnya apa? Dengan belajar. Karena apa? Sunnah, Al-Quran dan Sunnah ini tidak akan kokoh kecuali dengan akar. Akarnya apa? Akarnya adalah belajar. Kita pelajari, kita amalkan, kita pelajari, kita belajar, kita amalkan. Itu namanya kokoh. Tidak hanya sekedar pengakuan saja. Tidak hanya sekedar pengakuan saja bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai aturan hidup, tapi kita berusaha untuk mempelajarinya, mendalaminya, mengamalkannya, mendakwakan. Itu namanya adalah addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kamu dengan perkara-perkara baru. Karena setiap perkara baru itu adalah kebid'ahan. Maksudnya apa? Perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalil. Yang tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Yang tidak disepakati pemahaman itu, amalan itu oleh ijma'nya para sahabat, tabi' dan tabi'ut tabi'in. Itu adalah perkara-perkara baru, hati-hati. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru-baru dalam urusan agama, hati-hati ya. Dalam urusan agama yang mana itu pun tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Apakah itu dari hadis qauli Nabi, fi'li Nabi, dan lain sebagainya, yang asing memang dari agama kita Islam, yang kontradiktif amalan tadi dari Quran dan Sunnah, dengan ijma'nya para ulama, maka itu adalah kebid'ahan yang kita harus berhati-hati dengannya. Kenapa? Karena kebid'ahan akan menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Insya Allah kita akan coba jabarkan hadis ini kembali di pertemuan akan datang, insya Allah. Karena pastinya masih banyak hikmah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis barusan, supaya nantinya juga kita jangan salah mengerti, jangan salah memahami hadis ini, dan kita pastinya harus mendalami makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang beliau sampaikan, yang para sahabat saja bisa tergugah hatinya, membuat mata para sahabat itu bercucuran air mata. Pastinya ada sesuatu yang menarik yang perlu didalami dari hadis ini, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kami sampaikan dalam kajian singkat ini. Satu hadis yang nantinya akan kita jabarkan kembali, akan kita coba dalami di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.